Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, para pendengar yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiratnya atas kelimpahan rahmat, hidayah serta taufiknya, sehingga kita tetap diberi kemampuan untuk melaksanakan taat pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhkan larangan-larangannya. Mudah-mudahan semua amal kita diterima di sisinya. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah untuk junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan Islam kepada seluruh manusia dari zaman beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah kita termasuk orang yang diberi hidayah, yang itu harus kita syukuri, kita jaga, jangan sampai berkurang, apalagi sampai hilang. Naudzubillah, kalau hilang namanya jadi orang murtad. Marilah kita lanjutkan pengajian kita yang sampai saat masih dalam surat Ghafir. Kemarin dijelaskan terakhir ayat 17. Di akhir ayat 17 dijelaskan innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya. Jadi tidak khawatir berapa jumlah orang nanti di mahsyar itu dihitung cepat Kadang dihitung enteng, tapi ada juga dihitung jelimet. Tergantung pada kehidupan kita di dunia ini. Karena hitungan Allah tidak pakai alat seperti kita di dunia ini. Oleh karena itu kecepatan itu sebenarnya bisa kita bayangkan di dunia. Kemarin diakhiri dengan menyebut ayat 82 surat Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu qum fayakun. Sesungguhnya perintahnya apabila dia Allah menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah ia. Begitu cepatnya. Dan keseharian kita bisa kita buktikan kalau seminggu yang lalu kita menyaksikan di televisi, baca di koran, namanya gempa di Haiti itu semacam itu. Kalau Allah bilang, Allah berfirman kun fayakun, terjadi gempa di sana. Kita lalu tahu masyarakat Haiti itu nampaknya masih lebih makmur bangsa kita kira-kira Alat berat saja di sana barangkali terlalu sedikit orang nyungkili runtuhan itu dengan alat-alat yang sederhana. Itu contoh bagaimana cepatnya kalau Allah itu menghendaki sesuatu terjadi. Apakah itu musibah atau itu rahmat, nikmat, itu sama saja. Di sini juga banyak namanya angin puting beliung. Sekarang kan lautnya juga berombak besar. Sehingga para nelayan tidak melaut. Kalau kita tahu ke pasar harganya ikan mahal karena ikan yang diambil dari laut itu sedikit.
Tapi saya kadang angen-angen ya, kalau misalnya 1 bulan ikan yang asalnya mungkin 10 cm 2 bulan tidak ditangkap bisa jadi 30 cm, ikannya jadi besar-besar, kira-kira begitu. Ya semua itu ada hikmah di balik apa yang terjadi. Sekarang kita lanjutkan ya, ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzirhum yaumal azifati idil qulubu ladal hanajiri kadhimina ma lidzalimina min hamimin wala syafi'i yuta. Wa anzirhum, peringatkanlah ya mereka ya, orang-orang baik yang taat, lebih-lebih yang tidak taat ya. Ini perintah pada Nabi, artinya perintah pada kita untuk memperingatkan bahwa nanti akan terjadi hari kiamat ya. Ya, menyangkut hari yang dekat ya. Yaumal azifah idil qulubu ladal hanajiri, ketika hati mereka sampai di kerongkongan mereka, kadhimina, dalam keadaan menahan nafas. Ya, kalau orang takut yang luar biasa itu seperti itu keadaannya. Ma lidzalimina min hamimin, orang-orang zalim tidak punya seorang teman pun ya, teman setia, tidak ada. Ya, di dunia nggak ada orang zalim itu punya teman yang sejati, kan tidak ada. Paling-paling pura-pura berteman gitu bisa. Wala syafi'i yuta, dan tidak seorang pun pemberi syafaat yang dipatuhi. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan, memberi gambaran setelah dijelaskan secara singkat betapa dahsyatnya hari kiamat ya. Ya, kalau orang dosa dihisapnya juga cepat, keputusannya cepat, kan putusan tidak salah, kamu langsung ya vonisnya masuk neraka seperti itu. Belum bagaimana keadaan siksa neraka. Jadi ayat yang baru saya baca ini memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar memberi peringatan tentang hari yang dahsyat itu. Ya, dalam surat pertama juz 30 itu kan ya. Amma yatasaalun anin naba'il alim. Tentang apa mereka bertanya, saling bertanya tentang peristiwa kabar yang besar, yaitu kiamat maksudnya. Ya, kalau kabar Haiti ya mungkin orang menganggap besar karena kerugiannya banyak, orangnya paling tidak 100.000 mati. Ya, belum yang luka-luka, tapi hari kiamat adalah berita yang amat-amat besar. Ya, Allah berfirman, wa anzirhum, ya, peringatkanlah wahai Nabi Muhammad kepada para pembangkang. Tentang apa? Menyangkut hari yang dekat dan cepat, yaitu hari kiamat. Kiamat itu datangnya nggak lambat-lambat, ya, cepat. Sakdek, saknyet, baghtatan, gitu ya. Gambarannya kalau kita sedang mau makan muluk sego sampai di bibir ya nggak bisa ditelan. Kalau misalnya baru ganti pakaian ngangkat katok satu, yang satu belum terangkat masuk kaki, kalau datang kiamat ya sampai di situ. Ya nggak bisa nutuk no sing siji, itu nggak bisa. Karena cepatnya peristiwa tersebut. Di mana segalanya terjadi dengan cepat dalam waktu yang singkat, ya, cepat dalam waktu yang singkat, yakni ketika hati mereka, hati kaum musyrikin,
hati orang-orang kafirin itu sampai di kerongkongan mereka. Ya, dalam keadaan menahan nafas. Ya. Orang-orang yang beriman barangkali masih bisa lego karena sudah pasrah pada Allah. Tapi orang-orang yang tidak ada persiapan akan menghadapi itu jelas itu ya. Akan sesak nafasnya. Terdiam, tidak dapat berbicara karena takut dan sedih ya akibat situasi yang mencekam. Ya. Hanya takut yang tidak ada jalan keluarnya, menghindarkan dari takut itu enggak ada. Ya kalau orang beriman ya sudah berdoa pasrah tawakal pada Allah Subhanahu. Mau dijadikan apa kita serahkan sudah pada Allah. Ya, ada banjir, ada gempa, ada kebakaran ya sudah kita serahkan aja pada Allah. Tapi orang-orang yang selama ini tidak mempercayai Allah seperti itu keadaannya ya takut, sedih. Ya ketika peristiwa ya kiamat itu orang-orang zalim yang mantap kedzalimannya habis-habisan sudah. Sama sekali tidak percaya pada Allah, diajak taat pada Allah juga ya melengos saja. Ya, tidak mempunyai seorang teman pun ya, tidak punya teman. Ya, kate ngajak sopo, tidak ada. Bahkan kaum kerabatnya pun ya tidak bersedia memperhatikan keadaannya ya. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memberi pertolongan atau syafaat ya. Ini gambaran peristiwa kiamat itu. Nah ini diperintahkan Nabi mbok elingno orang-orang yang semacam itu bahwa nanti akan terjadi peristiwa yang semacam ini. Ingatlah, kembalilah pada Allah, taatlah pada Allah, jalankanlah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah. Ya, kata azifah. Ya. Azifah, yaumal azifah terambil dari kata azifah yang berarti dekat. Ya, hari kiamat dinamai azifah karena ia pasti datang. Kullu atin qarib kata orang Arab. Ya semua yang akan datang itu dekat. Kematian itu akan datang, kematian juga dekat. Ya, matahari ya akan terbit itu juga dekat. Bahkan akan tenggelam nanti sore itu dekat karena pasti datangnya gitu ya. Walaupun perhitungan manusia mungkin masih lama, tidak 2012, mungkin kekuatannya matahari dan sebagainya masih bisa juga mungkin ribuan tahun bahkan lebih dari itu hitungan manusia. Bumi ini masih bisa memberi kecukupan makan, energi, ya, ya kebutuhan makhluk. Ya. Tapi kan sebagian oleh manusia sudah dirusak sendiri. Ya. Hutan-hutan dibakar. Itu berapa jenis binatang yang terbakar. Gitu ya. Ya, kalau ada banjir. Atau kalau ia dinamai demikian, ya, azifah artinya dekat karena masa berakhirnya keberadaan kehidupan manusia sudah demikian dekat dibandingkan dengan masa yang telah dilaluinya. Ya, dari dunia diciptakan sampai hari ini itu lebih lama dibanding hari ini ke hari berakhirnya dunia. Ya, Nabi kan membandingkan ya umurnya dunia kalau dari segi pandangan agama saja. Kalau misalnya agama yang dianggap mulai pagi sampai sore, ya agama Yahudi yang ya asalnya agama Islam semua, yang agama yang diturunkan pada Nabi Musa. Itu ibaratnya mulai subuh sampai zuhur. Itu kan lebih
6 jam artinya. Dari zaman itu sudah sekian lama, Nabi Isa itu mulai zuhur sampai asar. Kan kira-kira separuhnya zamannya Nabi Musa. Nah, Nabi Muhammad mulai asar sampai maghrib. Nah, maghrib itulah batas akhir kiamat ya. Artinya ya, dunia ini sejak Nabi Muhammad ya, alam semesta ini tinggal 1/4 umurnya, yang separuh sudah dipakai oleh zaman kaumnya Nabi Musa, 1/4 oleh kaumnya zaman Nabi Isa, kemudian 1/4 lagi inilah zaman ya, keutuhan alam semesta sebelum kiamat, itu zamannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam surat Al-Ahzab ini Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yas'alukan nasu anis saati. Manusia bertanya kepadamu tentang hari berbangkit, hari kiamat. Qul innama ilmuha indallahi. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah. Wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba. Dan tahukah kamu, boleh jadi hari berbangkit itu sudah dekat waktunya. Ya. Jadi seperti itu ya, jangan diukur dekatnya seperti ngeliwet gitu ya. Ya, jangan diukur semacam itu. Ngeliwet itu juga cepat, apalagi dengan alat-alat yang modern, mungkin 10 menit sudah matang. Tapi kiamat itu bandingannya juga zaman mulai alam ini diciptakan ya, sampai sekarang dan sampai berakhir itu relatif sudah lebih pendek daripada waktu yang sudah berlalu ya. Karena itu ya bagaimanapun juga kita tetap saja taat pada Allah. Kapanpun terjadi kiamat, kita pasrah pada Allah subhanahu wa ta'ala, zat satu-satunya yang mengetahui terjadinya hari kiamat. Nabi, malaikat nggak tahu kapan datangnya kiamat. Kalau ada orang-orang yang ngaku tahu, itu adalah bohong gitu ya. Ya, waktu Nabi berhadapan dengan malaikat Jibril kan gitu ya, dari pertanyaan banyak. Nah, malaikat Jibril bertanya, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat? Apa jawab Rasul? Mal mas'ulu bi'a'lam yang menasail. Yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Hanya Nabi menjelaskan tanda-tandanya. Banyak tanda-tandanya itu ya, termasuk gedung-gedung bertingkat yang tinggi itu salah satu bentuk ya tanda-tanda kiamat. Apa kita tidak mau gedung bertingkat? Ya enggak begitu. Artinya kita alasannya itu enggak mau kiamat, maka kiamat itu pasti jadi dan dekat kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimah ya, khonajir ya, hanajir ya, bukan khonajir ya. Kalau khonajir nanti jadi babi nanti ya. Hanajir adalah bentuk jamak dari hanjaroh, yaitu kerongkongan ya. Jalannya apa ini? Jalan nafas atau jalannya makanan. Kata al ya, al hanajir pada kat ya, pada al hanajir dan al kulub ya. Itu kan tidak tidak disambung dengan dhamir. Hanajiruhum dan kulubuhum tidak, tapi kasih al ya. Berfungsi menggantikan kata mereka, yakni kerongkongan dan hati mereka. Maksudnya jantung mereka berdebar turun naik sampai-sampai melampaui tempatnya yang biasa dan kini mencapai kerongkongan akibat rasa takut dan sedih. Ya, orang kaget itu nafasnya itu nggak bisa normal, ditarik, dihembuskan gitu nggak bisa. Itu tahu-tahu ya, desek ke atas, jadi sesek. Itulah keadaan orang-orang dolim di saat hari kiamat. Ya, orang kadang-kadang kaget yang sangat itu juga begitu ya.
Ya, kata kazimin, ya, itu artinya menahan. Ya. Salah satu sifat yang baik di dalam surat Ali Imran itu ya, kaziminal ghaidho, ya, menahan marah. Ya. Itu sifat-sifat yang baik di antara sifat yang dipuji bagi orang-orang beriman. Kaziminal ghaidho, ya, bisa menahan marah. Terambil dari kata-kata kazoma yang berarti menahan. Ya. Sementara ulama memahami kata yang digunakan ayat di atas tidak memerlukan objek atau pelengkap penderita atau maf'ul bih. Karena dalam ayat surat Al-Imran kadziminal ghaidho itu kan ada ghaidhonya, itu ada maf'ulnya, ada objeknya. Di sini tidak ada. Ya, kadzimina tok. Kemudian apa yang dikehendaki? Dengan demikian, ya, mereka memahami dalam arti terdiam. Ya. Kalau kadziminal ghaidho menahan marah, tapi kadzimin tok itu artinya diam. Ya, tidak bisa melakukan sesuatu, tidak mengucapkan sesuatu. Ya. Kemudian kalimat hamim, kita ini sering ya, hamim itu ada bahasa Quran itu artinya tidak satu. Bahkan saudara-saudara kita ada yang namanya hamim. Hamim yang mana yang dikehendaki makna di dalam Al-Quran ya, hamim saudara kita itu. Kalimat hamim ya, ha, mim, ya, mim ya, biasa digunakan dalam arti air yang sangat panas ya, dalam Al-Quran dipakai itu ya. Keluarga dinamai juga hamim karena pembelaannya kepada keluarganya demikian hebat dengan menampakkan kemarahan yang luar biasa. Kemarahan itu adalah panas hati bagian air yang mendidih. Ya, bela dulure. Ya. Apalagi tidak salah, dibela habis-habisan. Ya. Kalau kita melihat televisi barangkali entah itu betul atau tidak salah, Ruhut Stompul itu kalau membela ya, kasus Tang Sengcuri seperti itu ya, dia habis-habisan, bahkan sampai kata-katanya itu kotor gitu ya. Ya, jadi kata hamim bisa diartikan air yang panas atau sahabat dekat ya, sahabat dekat. Kita lanjutkan ayat 19-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tuhfis sudur. Wallahu yaqdi bil haqqi walladzina yad'una min dunihi la yaqduna bi syai'in innallaha was-sami'ul basir. Ya'lamu kha'inatal a'yun ya, dia Allah mengetahui ya mata ya. Kadang-kadang orang itu gerak matanya itu digerakkan seperti menghadap, kalau matanya itu ya berubahnya itu tanda ketidakjujuran ya, matanya bisa dilihat ya. Berhadapan kok matanya itu jelalatan gitu ya. Ya, mata yang khianat. Ya, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada ya. Allah semua mengetahui itu ya. Ya, gerak mata kita jujur atau tidak. Itu biasanya orang tidak jujur itu kalau ngomong itu bibirnya mengucapkan sesuatu, matanya bergeraknya tidak memantapkan omongan ini, tapi punya gerak yang lain. Wallahu yaqdi bil haqqi, dan Allah memutuskan dengan hak. Ya. Allah tidak mendolimi, orang salah dikasih hukuman kecuali kalau Allah memberi ampunan. Ya, orang berbuat baik dengan ikhlas pasti akan dibalas, mungkin malah berlipat ganda ya.
Allah tak zalim. Walladzina yad'una min dunihi, sedang sembahan-sembahan selain Allah yang banyak tersebar itu ya, dari dulu sampai sekarang ya. Sembahan-sembahan apa itu, berupa batu, berupa patung ya, yang selain Allah tidak dapat memutuskan dengan sesuatu apapun ya. Nanti dikumpulkan, baru orang musyrik dengan sembahannya itu dikumpulkan di sana. Tapi tidak bisa kamu benar atau salah. Yang menentukan benar dan salah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Jadi apa yang kita lakukan di dunia ya lebih-lebih setelah kita balik itu lengkap itu ya. Tidak ada yang kelewatan. Itulah dasarnya Allah menentukan putusan. Ya, lisan kita berbuat apa, tangan kita berbuat apa, kaki kita bawa kemana, ya, hidung kita, semuanya, mata kita itu masuk khainatul a'yun atau enggak, mata yang suka jelalatan yang tidak terkendali itu atau tidak. Ya, yang dipandang hal-hal yang dibolehkan oleh Allah atau memandang yang haram-haram itu. Semua itu tercatat karena Allah ya ya'lamu ma fis sudur. Ini ya, ya'lamu kha'inatul a'yun wa ma tukhfis sudur. Apa yang kita sembunyikan yang tidak diketahui oleh para pendengar ini pun Allah mengetahui kan gitu ya. Kalau kita kembali di ayat yang lalu, tidak adanya teman setia dan pemberi pertolongan. Ya. Karena apa? Orang-orang zalim kok tidak punya teman setia dan orang yang bertolongan? Karena yang berhak menerima syafaat adalah orang-orang yang mengakui kesalahannya atau diterima permohonannya. Kita akan mengharapkan banyak membaca sholawat agar mengharapkan dapat syafaat dari Rasul. Itu kita yakin bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, membawa semua wahyu-wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril. Padahal Allah mengetahui bahwa mereka orang-orang yang bangkang itu tidak seperti itu. Wajar kalau tidak ada teman, tidak ada orang yang nolong ya. Sekali lagi ini ditegaskan ya, bahwa mereka tidak dapat menyembunyikan kesalahan karena Allah Maha Sami' Maha Basir. Ya sudah, terbuka aja ya, terbuka. Ya tidak bisa ditutup-tutupi. Dan mereka tidak dibela oleh siapapun ya, tidak ada yang membela. Dosa-dosanya tidak bisa disembunyikan ya, di hadapan Allah ya, karena Allah itu maha mengetahui, maha melihat, bahkan yang paling rahasia pun Allah mengetahui. Dan karena itu Allah memutuskan hukuman dengan hak ya, menjatuhkan vonis kalau bahasa pengadilan dengan benar, dengan adil, sesuai betul dengan kenyataan yang terjadi. Ya, hari ini tanggal 19 Januari atau tanggal 3 Safar gitu ya. Ya, kita di tempat ini ya, ada yang berikan pengajian, ada yang mendengar pengajian, merenungkan isinya, itu semua itu nanti tergambar di dalam catatan kehidupan kita. Ya, sedangkan sembahan-sembahan mereka, ya patung, berhala, macam-macam itu, mungkin orang nyembah duit, ya kekayaan dianggap itu membahagiakan, ternyata harta bisa masukkan orang ke dalam penjara. Ya, kenyataannya kan begitu banyak orang masuk penjara karena hartanya.
karena memperoleh harta dengan cara melanggar syariat, ya, korupsi, mencuri, merampok dan sebagainya. Jadi keadilan Allah karena Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Ya, jadi kita harus yakin, ya. Keyakinan itu lalu menimbulkan sikap kita untuk lebih berhati-hati. Baik, ya, alat-alat anggota badan, organ secara lahir yang nampak, lisan, tangan, kaki, mata, telinga, ataupun yang di dalam yang tidak nampak, yang hati, pikiran dan sebagainya, itu kita harus gunakan sebaiknya, berpikir yang baik, yang positif, ya. Ya, ini ada 2 ayat sebelum kita masuk dalam kelompok-kelompok ayat yang lain yang mungkin pembahasannya agak berbeda dengan kelompok ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa atharan fil ardi fa akhadhamallahu bi dzunubihim wa ma kana lahum minallahi miwaq. Dzalika bi annahum kanat ta'tihim rusuluhum bil bayyinati fa kafaru fa akhadhahumullahu innahu qawiyyun syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Ya, afalam yasiru. Apakah mereka tidak berjalan di bumi? Ya. Ini zaman Nabi ayat disampaikan. Sekarang namanya perjalanan wisata itu kemana-mana dan mudah. Soal murah ini kan relatif, ya, mudah. Kita bisa pakai kapal laut, ya, pakai kapal udara, itu kesempatan. Kita bisa ke masjid Demak, Masjid Kudus, ya. Kita bisa mungkin mampir ke Borobudur. Loh, itu peninggalan-peninggalan. Ya, siapa dulu yang membuat, kan, ya? Ya, kalau di Mesir ada piramid-piramid misalnya. Itu. Ya, sekarang kalau kita tidak pergi ke sana, ya tayangan televisi lah. Dan apakah mereka tidak berjalan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Ya, piramid di Mesir, bagaimana ceritanya Fir'aun misalnya, kan, ya. Ya, kaum Tsamud di utaranya Madinah sana, ya. Dahulu mereka lebih hebat daripada mereka kekuatannya serta peninggalan-peninggalan mereka di muka bumi. Tapi kok hancur? Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Fir'aun ngaku pangeran, kan, gitu, ya. Ya. Istananya di bawahnya itu mengalir sungai Nil misalnya, itu kan. Kalau diberitahu bahwa surga nanti tajri min tahtihal anhar, lah ini kan istana saya di bawahnya sudah mengalir sungai, gitu. Ya, dan mereka tidak mempunyai seorang pelindung pun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang musyrik, ya. Dzalika bi annahum kanat ta'tim rusulun bil bayyinat. Yang demikian itu adalah karena telah datang kepada mereka rasul-rasul, ya. Ada Fir'aun, juga ada Nabi Musa, ya. Ada Nabi Yusuf zaman sebelumnya, ya. Ada Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Soleh, ya. Ya, para rasul itu membawa bukti-bukti yang nyata, bayyinat. Ya, fakafaru, tapi mereka mengingkari, tidak percaya, gitu, terhadap apa yang dibawa oleh para rasul.
Fa'akhadhahumullah, maka Allah menyiksa mereka, menghancurkan mereka. Ya, hitungannya seperti itu. Kalau mengendaki, apakah itu berupa zaman Nabi Nuh, ya banjir, bandang. Ya, dan Nabi Hud, ya mungkin angin puting beliung yang disertai angin panas, badai panas. Ya. Karena apa? Innahu qawiyyun syadidul iqab, sesungguhnya dia, yaitu Allah, maha kuat. Ya. Tidak ada bandingannya kekuatan Allah dengan mesin yang beribu PK, itu tidak ada bandingannya itu. Ya. Kemampuan Allah untuk menjadikan ataupun untuk menghancurkan. Di samping kuat syadidul iqab, Allah juga maha pedih siksaannya. Ini barangkali satu kelompok ayat yang menjelaskan supaya orang ingat, kenapa kok kamu tidak mau jalan, mau pergi, mau lihat. Kaum-kaum dulu yang dulu hebat, kaya, membuat rumah batu di gunung-gunung. Mereka yakin kalau gunung-gunung dipahat, rumahnya ini kokoh, nggak akan hancur. Ternyata Allah gampang saja untuk menghancurkan itu. Ya, setelah ayat yang memberi peringatan tentang nasib buruk yang dialami oleh umat-umat yang lalu dalam kehidupan dunia ini, dan apa yang mereka alami bagi pendurhaka di akhirat nanti, ya, ayat 16 dan seterusnya tadi. Maka ayat di atas sekali lagi mengecam kaum musyrikin karena tidak mengambil pelajaran, mengabaikan saja, contoh-contoh itu diabaikan. Kan kita harus mengambil pelajaran. Apa itu tsunami Aceh, apa itu gempa di Sumatera, atau di Yogyakarta, atau di Haiti, itu kan kita mengambil pelajaran. Oh ya, baiknya kita ini kembali pada jalan Allah, taat pada Allah. Katanya sahabat Umar itu kalau ada daerah itu ada penyakit, ada musibah begitu, itu tanya aja, dosa apa orang di sini yang mereka lakukan. Kira-kira namanya negeri Haiti itu ya negeri tempat pelesiran gitu. Dulu kan jajahan Perancis. Ya, negeri tempat pelesiran. Kita tahu kalau pelesiran itu isinya apa, ya tahu ya. Jadi molimo itu mesti ada gitu. Ya, ada judi, ada zina, macam-macam itu ada sih. Ya, oleh karena itu, ya saya nggak tahu juga apakah misalnya porong itu sebenarnya dulu sebelum nyumber itu juga ada semacam pelanggaran-pelanggaran dari syariat Allah. Ya, Allah berfirman, dan apakah mereka kaum musyrikin Mekah itu berpangku tangan, duduk berdiam diri, tidak berjalan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan buruk orang-orang yang sebelum mereka, seperti kaum Nuh, banjir, Ad, Samud, Saba, Lut, dan lain-lain. Ya, padahal orang Mekah itu kan dagang, ya mesti ngelewati. Dalam musim panas mereka berjalan ke utara, ke Syria sana. Ya. Kalau musim dingin mereka jalan ke selatan, ke Yaman. Itu mereka melalui ya tempat-tempat bekas kaum-kaum dulu yang sebenarnya hebat tapi dihancurkan oleh Allah. Tapi mereka tidak memperhatikan. Ya sudah dianggap itu ya sudahlah, orang-orang dulu, kami nggak ikut-ikut gitu. Pandangannya padahal itu sebenarnya harus jadi peringatan. Harus lebih hati-hati. Kalau mereka itu dihancurkan oleh Allah karena ingkar, karena kafir, karena maksiat, seharusnya kita tidak ingkar, tidak kafir, dan tidak berbuat maksiat. Itu kalau orang mau mengambil pelajaran. Secara perorangan kita tahu misalnya orang kaya boros cepat habis. Nah kita ya jangan boros gitu ya. Bakhil tapi juga jangan gitu ya. Ya yang setengah-setengah lah. Ya. Ya. Kita tidak boros, ya, tapi juga tidak bakhil. Ada kelebihan kita sedekahkan, kita infakkan, ya. Yurbis sedekah, ya. Allah akan
menambah rezekinya orang yang bersedekah. Ya, jadi begitulah orang harus mengambil pelajaran, mau berjalan, ya. Kenapa orang Jawa, orang Indonesia ini Islamnya banyak, misalnya. Ya, dengan ziarah makam Wali Songo itu kita tahu loh, ini loh wali ini jasanya ini, wali ini jasanya ini, walinya jasanya begini. Padahal sebelumnya itu kan kerajaan-kerajaan yang berkuasa, kerajaan Hindu dan Buddha kok iso kan gitu ya. Ya, di samping kebijakan daripada wali juga maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu tidak lepas kita berdoa, kita berikhtiar, kita berdoa. Ya, doanya dulu barangkali. Ya, di dalam bahasa Arab ora et labora, berdoa dan bekerja. Itu barangkali apa yang bisa kita ambil, karena bagaimana juga ya, kalau Allah sudah menyiksa, ya, itu pasti terjadi karena Allah qawi, Allah mampu untuk menyiksa. Sekaligus siksanya itu sangat pedih, syadidul iqab. Ya. Mudah-mudahan kita digolongkan orang yang bisa mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa yang kita lihat di televisi, kita baca di koran dan sebagainya, sehingga kita tidak digolongkan orang-orang yang nanti kadhimin, ya sesek pada saat-saat tertentu. Ya, kita kalau misalnya dipanggil malaikat dalam keadaan siap, mudah-mudahan begitu, sehingga kita termasuk orang yang mendapatkan husnul khotimah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.